Halo, selamat pagi guys. Sampai jumpa kembali. Nah, di sini tempat saya menginap di Banyuwangi untuk malam yang kedua, yaitu di Dialog Hotel. Tempatnya sangat menarik, begitu juga dengan layanan service hospitality-nya pun sangat baik. Begitu juga dengan fasilitas yang disediakan oleh tempat ini. Nah, setelah ngopi-ngopi tampan ya pagi ini, saya berencana insya Allah melanjutkan perjalanan menuju Taman Nasional Baluran. Kita akan main, kita akan refresh, dan kita akan explore ada apa saja di Taman Nasional Baluran. Oke, tetap saksikan dan semoga tidak di skip, dan silahkan di komentar untuk apa saja yang harus saya perbaiki dari video saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Oke, kita sudah meninggalkan kota Banyuwangi dan meluncur menuju ke Taman Nasional Baluran. Untuk kondisi jalan sendiri di sini sudah baik sekali ya. Aspalnya pun mulus, hampir-hampir tidak ada tambalan. Begitu juga dengan rambu atau marka yang ada di jalanan ini. Berbeda sekali ketika di era 90-an akhir atau 2000-an awal, ketika dulu saya melintas di jalanan ini. Tetap bersemangat, berhati-hati dalam berkendara, perhatikan area sekitar. Oke, terima kasih, kita lanjutkan perjalanan. Oke guys, kita baru masuk di area Taman Nasional Baluran ya. Ini lagi cari untuk loketnya ada di sebelah mana, dan udah ada beberapa penampakan. Wah, seperti itu. Ada satu. Ya, oke. Kita cari dulu untuk tiket masuknya. Oh, di sebelah sini sepertinya. Oke, nice. Kita lanjutkan lagi nanti untuk videonya ya. Thank you. Oke, setelah membeli tiket, kita lanjutkan untuk masuk, dan tiketnya untuk gerbangnya sudah menggunakan sistem QR ya. Kita tinggal scan aja di sini. Ke dalam. Saya mau lihat, karena jujur ini first time saya masuk ke area ini, jadi kita mau lihat ada hal yang menarik apa saja. Tentunya banyak ya, karena ini dikenal juga dengan istilahnya adalah Afrika Van Java. Tolong dikoreksi kalau saya salah seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini ya guys. Tetap semangat, terima kasih. Nah, berhubung jalanan di sini kondisinya juga baik, tapi lebar jalan memang nggak terlalu lebar ya. Jadi
tetap berhati-hati jika ada kendaraan dari arah lawan dan patuhi peraturan bahwa untuk kecepatan di sini maksimal diperbolehkan hanya di 40 km per jam. Saling mengalah saja dan toleransi ya selalu ya. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, saya lihat dari map digital ya, bahwa di ujung jalan ini itu nanti ada satu spot untuk kita bisa makan dan yang lain-lain. Dan persisnya spot lokasi itu tepat berada di pinggir pantai ya. Nah, seharusnya tempatnya itu menarik ya. Nah, semoga kita bisa jalan sampai ke sana, mencar dan yang lain-lain. Namun sayangnya yang beberapa saya perhatikan dari pengguna kendaraan pengunjung lain yang di sini, ya tampaknya untuk ukuran jalan selebar ini masih dianggap seperti sirkuit ya. Jadi toleransinya ataupun bagaimana etika berkendaranya sepertinya perlu ditingkatkan lagi. Petunjuk signage tentang batas kecepatan pun beberapa saya temukan dan cukup jelas kecepatan maksimum adalah di 40 km per jam. Dan sebaiknya memang untuk lokasi spot wisata seperti ini nggak perlulah kita harus kencang, terlebih jika ada binatang liar yang sedang melintas di jalan ini, maka akibatnya jika terjadi sesuatu kan akan merugikan tidak hanya kita sendiri, tapi kita akan berurusan dengan mungkin ketentuan atau peraturan yang diberlakukan di Taman Nasional ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan tetap berhati-hati ya. Dari Taman Nasional kita kemana, Jen? Bali. Ke Bali. Oh ya udah. Nanti kamu bisa order go-kart kan dari sini kan untuk lanjut ke Bali. Aku ke Bali, kamu ke Bali. Seperti itu. Apanya seperti itu? Baiklah. Hah? Baiklah. Terus next kita kesini lagi main ya. Kayaknya menarik, banyak spot di Banyuwangi yang bisa dieksplor. Cuman karena keterbatasan waktu ya terutama dan yang lain-lain, karena ada beberapa kegiatan kita juga di Jakarta, ya kita harus kembali dulu di Jakarta. Tapi next visitnya kita mau coba juga fasilitas seperti yang tersedia, layanan menggunakan ya mobil-mobil semi jeep atau trooper ya, sepertinya itu menarik lah ya, seperti itu. Nah, istri saya rencananya ingin berfotoria nih dengan, kalau ada sekawanan monyet atau bahasa istri saya adalah UAA gitu ya kan. Karena dulu pun waktu kita trip ke Lombok, Sembalun persisnya, wah itu istri saya pengen minta turun berfoto bareng ya kan, selfie, WFI atau apa dengan sekawanan apa UAA liar ya. Memang istri saya ini pecinta binatang ya guys ya, walaupun beberapa peliharaan di rumah ujung-ujungnya dead ya. Jadi saya juga takut sih kalau dia foto sama binatang liar, nanti ujung-ujungnya binatangnya akan dead gitu ya. Nanti kita ajak Kang Fajar, saya ajak juga nanti Kakak Vivi ya, dan nunggu anak saya nanti sudah libur selesai kegiatan perkuliahannya. Oke, kita sambil enjoy menikmati perjalanan ini ya, kita nikmatin lah momen-momen yang gak setiap hari kita bisa temui seperti ini. Oke, see you.
Oke, ternyata area yang hijau dan dengan vegetasi yang cukup rapat ini, tadi saya lihat ada petunjuk nama areanya, yaitu Evergreen Forest ternyata. Karena kalau tidak salah pernah saya baca ataupun lihat di channel YouTube yang pernah menayangkan untuk lokasi ini. Di sini katanya kenapa diberikan nama Evergreen? Karena sepanjang tahun area ini tetap hijau seperti itu. Dan ini sepertinya sudah mulai musim apa ya, antara musim transisi musim hujan ke kemarau atau kemarau ke musim hujan. Di jalan banyak sekali terlihat kupu-kupu ya ini ya. Sayang sekali nih kalau kita terjang kupu-kupunya ini. Dan ini merupakan bagian dari fauna yang ada di Taman Nasional Baluran seperti itu. Ya, tidak ada salahnya buat teman-teman yang trip mungkin mau menuju ke arah Bali ya, menyempatkan main ke Taman Nasional Baluran ini ya, untuk bisa memperkaya list area-area yang pernah dieksplor seperti itu. Fasilitasnya pun saya lihat dari mulai pos tiket itu semuanya kelihatan sudah terkelola dengan baik, dan tugasnya pun ya ramah dan informatif ya. Jadi masih memberikan kita informasi yang kita butuhkan, bahkan menanyakan jika ada informasi lain yang kita butuhkan. Tapi mengenai penggunaan untuk dokumentasi by drone tadi saya agak kurang lihat ya di pos tiket maupun bukti pemesanan atau pembayaran yang dikirimkan melalui WhatsApp. Di situ tertera ada aturan-aturan yang ada di Taman Nasional ini. Tapi di situ saya membaca di list itu ternyata tidak ditemukan ya. Tapi tidak ada salahnya jika teman-teman yang ingin mendokumentasikan perjalanan dan lokasi ini menggunakan drone, sebaiknya ditanyakan dulu ke petugas. Jangan sampai nanti malah ada sesuatu yang kita langgar. Baik, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Sini area yang di bekol ya atau bekol. Di sini tersedia fasilitas musola dan ada kantor pusat informasi bagi pengunjung. Nah, di sini untuk dijadikan spot foto-foto juga tampaknya menarik ya. Oke, kita lanjutkan saja perjalanan menuju arahnya, ini namanya Pantai Bama ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Oke, kita sudah sampai di pertengahan jalan dari area Taman Nasional Baluran. Nah, inilah area savana yang secara visualnya kita bisa lihat ya, tidak salah jika dikatakan ini seperti Afrika. Dan di sini masih cukup banyak hewan atau satwa liar yang bagian dari fauna yang memang berada di Taman Nasional Baluran. Dan kita juga bisa melihat di situ ada Gunung Baluran. Nah, menurut informasi yang saya dapat, untuk Gunung Baluran sendiri tidak dibuka untuk umum ya. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ujung dari Taman Nasional Baluran. Terima kasih. Ya, siap. Sehat mas. Bahagia. Siap. Monggo mas. Nih. Oke, kita sudah masuk di area Pantai Bama di dalam kawasan Taman Nasional Baluran.
Areanya sangat luas ya, untuk parkir tersedia juga dengan baik, dan kebersihannya juga kelihatan terjaga dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita udah nyampe di Pantai Bama, teman-teman. Fasilitasnya juga udah lengkap. Wah, pantainya keren banget di situ. Kita mau cari makan dulu. Nanti kita lihat Kita cari makan karena saya lapar. Kita mau makan apa ini? Itu ada bakso, rujak soto. Sini ada sego tempong tak sini, teman-teman. Oke. Betulan Bu. Betulan. Jualan. Iya. Oh, alhamdulillah. Kenapa? Saya mau beli. Oh, Saya lapar. Saya cari bulan makanya jual. mau makan apa? Hah? Mau makan apa? Itu menunya. Ya, setelah makan, rasa lapar sudah hilang, alhamdulillah. Kita jalan-jalan di sekitaran area makan di Pantai Bama. Nah, di area ini memang banyak sekali juga kawanan monyet liar ya yang berkeliaran. Tapi tidak perlu khawatir karena monyet di sini cukup ramah dan tidak mengganggu ya. Mungkin di beberapa area makan di sini diberikan semacam kawat untuk bukan melindungi pengunjung dari gangguan monyet ya, tapi untuk menimbulkan rasa kenyamanan saat sedang bersantap di sekitaran ini. Nah, untuk area sendiri cukup bersih dan cukup dikelola dengan baik juga. Nah, bagi kita yang main ke sini, kita juga wajib ya menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Baik, kita lanjutkan untuk explore di sekitaran Pantai Bama ini. Terima kasih. Ya guys, inilah penampakan spot Pantai Bama ya. Di sini ada beberapa perahu, kapal. Ini tentunya mungkin disewakan atau apa ya. Mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Sejauh ini pantai ini natural, bagus, cukup bersih ya. Dan di sini ada himbauan dilarang untuk berenang. Jadi ketika ada himbauan di tempat wisata, kita patuhi saja himbauan itu. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan ya. Oke guys, selamat siang, sudah siang. Saat ini pukul 12.48 di tanggal 1 Juni. Sudah cukup ya kita main-mainnya di Taman Nasional Baluran. Sebetulnya sih belum cukup ya guys. Mainnya sih masih untuk main-main lagi. Tapi karena berhubung waktu, mau
tidak mau ya kita tinggalkan dulu lokasi ini. Next kita trip lagi di sini dan kita akan coba untuk camping ya, tapi areanya yang pasti bukan di bagian Taman Nasional Baluran ini. Nanti kita cari info untuk camping, lokasinya ada di mana. Mungkin ada informasi untuk masukan untuk saya dan keluarga dan untuk teman-teman yang lain, monggo silahkan bisa diinformasikan di kolom komentar. Untuk Instagram sementara saya belum putuskan apakah channel ini akan menggunakan Instagram ya. Nanti kita lihat ya untuk kedepannya, karena sebetulnya saya buat konten ini adalah sebagai bahan informasi tambahan untuk teman-teman dari sekian banyak channel YouTube yang mungkin sudah menayangkan beberapa hal ataupun trip-trip yang berada di Indonesia. Dan buat saya yang selalu mengaspal, di Indonesia ini luas sekali ya, banyak tempat-tempat baru dan perlu sering-sering diupdate. Kita jangan bosan-bosan untuk explore negara kita sendiri. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Insya Allah saya langsung menuju Madiun untuk transit dahulu. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita meninggalkan area Taman Nasional Baluran, kita memasuki jalan nasional ya, jalan raya Situbondo Banyuwangi atau Banyuwangi Situbondo. Nah, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju arah Madiun, karena saya akan transit dulu 1 malam menuju Madiun. Nah, di jalanan ini jika di siang hari kita bisa dapati beberapa penampakan sekawanan monyet yang berada di pinggiran jalan, dan alangkah baiknya jika kita tidak mengganggu mereka, termasuk tidak sembarangan memberikan makanan atau benda-benda apapun. Oke, tetap berhati-hati dalam berkendara, semangat, ceria, sehat selalu. Oke, kita lanjutkan, terima kasih. Oke guys, kita baru melewati kota Situbondo ya. Ini mulai masuk daerah Pasir Putih. Dan di sini banyak jajanan kuliner persis di tepi laut. Mungkin ada yang pernah berhenti beristirahat dan makan di sini. Gimana rasanya, harganya dan yang lain-lainnya. Oke, saya lanjutkan kembali perjalanannya. Ya, sedikit lagi di depan kita itu akan kelihatan, yaitu PLTU Paiton ya, di mana ini salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang cukup besar di Pulau Jawa. Untuk kondisi jalanan sendiri sini sangat mulus dan lebar, dan sebaiknya tetap berhati-hati di dalam berkendara di area ini, mengingat di sini juga termasuk jalur yang rawan dengan kecelakaan. Ada baiknya kita bersabar, kita mengalah, dan juga kita bertoleransi. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju tempat tujuan kita. Terima kasih.
sore guys. Yes, kita udah masuk tol dari Probolinggo ya. Kita mau lanjut ke arah Madiun. Cuman kalau bisa nanti mampir ada yang terdekat di SPBU yang warnanya kuning ya. Saya nggak mau sebut merek. Nanti mungkin di rest area KM berapa saya lupa persisnya. Mau ngebakso dulu. Oke, tetap semangat, berhati-hati di jalan, sehat selalu. Terima kasih. Oke guys, setelah isi bahan bakar di daerah Gempol, kita kembali lagi masuk tol arah ke Madiun. Mau mampir dulu di rest area untuk ngebakso, ya kan? Nah, nanti baru setelah itu kita lanjutkan kembali perjalanan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di Madiun. Jalan santai saja. Nah, ini saya mau langsung ke tempat menginap. Seperti biasa, saya menginap di Mercure Madiun. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi perjalanan besok. Dan ada kemungkinan besok saya dengan istri masih pengen ngelayap, tapi kita pengen camping dan mungkin sambil masak-masak. Rencananya istri saya mau bikin rendang loh pas camping. Kok horor ya? Camping bikin rendang, nanti yang terjadi ada rumah makan Padang di camping ground. Nah, kalau jadi kita mau camping di area camper van di kaki Gunung Ungaran Semarang atau di Mawar. Oke, ditunggu kelanjutannya besok. Malam ini saya dengan istri mau langsung istirahat untuk merecovery supaya besok kita tetap fit, sehat. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang guys. Ini lanjutan dari trip saya dengan istri. Siang ini kita baru mau meninggalkan Madiun dan kita ada plan itu untuk camping di sekitaran Semarang, persisnya di area Gunung Ungaran. Nah, ini saya juga masih cek update apakah di area campground atau camper van-nya itu tersedia dan tidak terlalu ramai. Saya sedang menunggu update-nya, sedang dicek ke sana. Oke, untuk kelanjutannya nanti kita akan updatekan kembali. Oke, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu hari ini ya guys. Oke, terima kasih. Ya guys, kita start keluar dari kota Madiun, kemudian kita mau cek dulu untuk camping groundnya langsung on the spot aja sepertinya ya. Nah, ini ada pemandangan menarik dari Madiun ya. Ternyata ada kereta yang jalannya bersebelahan dengan lintasan roda 4 atau jalan umum. Oke, ditunggu untuk kelanjutannya dari video ini ya. Dan sejujurnya saya masih malas pulang guys, masih pengen ngelayap. Ayo bawa bapak, sering-sering rajin-rajin ngelayap ya bawa bapak. Oke, thank you. Oke guys, sepertinya kita membatalkan untuk rencana camping di campground sekitaran Semarang atau di kaki Gunung Ungaran. Dikarenakan saya baru dapat informasi bahwa area campground atau camper van di tempat tersebut
cukup ramai pengunjung ya, dan daripada kita belum bisa menikmati suasana yang baik, maka sebaiknya saya mungkin transit di Semarang untuk bertemu dengan teman saya. Kemudian nanti kita rencanakan camp di area yang lain, dan part berikutnya nanti akan ada di channel YouTube istri saya. Baik, terima kasih, sampai jumpa kembali.